Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat CPNS, Sobat B3K tahun 2024. Pada video kali ini kita akan berbagi tentang rangkuman dari Question and Answer ya, Q&A CPNS Kemenak tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Jumat 6 September tahun 2024 jam 14.00 sampai jam 15.00 ya, live dari IG-nya Kemenak oleh Bapak Septian Saputra ya Bapak Ibu. Ada 16 poin yang telah kita rangkum dari Bimbela. Yang pertama adalah untuk guru ini tidak harus memiliki serdik, yang mana fresh graduate ini boleh mendaftar ya. Serdik mungkin diperlukan nanti ketika tes SKB ya, biasanya seperti semacam itu Bapak Ibu ya. Diakuinya ketika sudah masuk ke SKB, bukan SKD. Kalau SKD semuanya memiliki peluang yang sama. Poin yang kedua, dalam penentuan formasi, lihatlah jurusan atau program studi di ijazah ya, bukan gelar, SH, SE, dan lain-lain. Karena peraturan yang terbaru ini berdasarkan prodi ya, program studi. Silakan dilihat dengan teliti di formasi yang Bapak Ibu inginkan. Oke, itu poin yang kedua. Next, kita masuk ke poin yang ketiga. Materai Kemenak ini sejumlah 3 Bapak Ibu ya. Jadi satu nanti ada di surat lamaran, kemudian yang dua ada di surat pernyataan. Yang mana dalam penggunaannya sebaiknya sama. Jika satu memakai e-materai, maka yang lainnya memakai e-materai. Tapi jika satu menggunakan fisik, maka ketiganya menggunakan fisik. Intinya jangan diselang-seling ya. Harus sama. Misalnya memakai materai fisik ya fisik semua, memakai yang e-materai juga e-materai semua. Oke, next, poin berikutnya, poin yang keempat, pendaftaran Kemenak ini ya, karena kita khusus ya, tidak seperti dengan instansi yang lain, karena kita juga telat kemarin, agak telat untuk pengumumannya, maka dimulai dari tanggal 1 sampai 14 September tahun 2024 ya, pukul 23:59. Oke, next, yang kelima, SKD, seleksi kompetensi dasar, nanti dilaksanakan di TILOK atau di lokasi terdekat. Sedangkan SKB nanti dilakukan di masing-masing satuan yang didaftar. Oke, next, nomor 6. Nah, jenis ketenagaan pada surat lamaran ditulis formasi yang diinginkan Bapak Ibu ya. Misal pranata, apa, komputer atau apa. Kemudian diikuti tempat, misalnya di sekjen, sekretaris jenderal, atau diikuti di kantor Kanwil Jawa Tengah atau kantor Kanwil Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah, tadi dijelaskan semacam itu ya. Di lamaran silakan diikuti untuk ditulis instansi atau tempat satuan ya, yang membuka dari CPNS tersebut. Ini ada di form lamaran Bapak Ibu ya, di surat lamaran yang alinea kedua atau ketiga itu yang di tengah posisinya. Poin berikutnya yang ketujuh. Nah, ini masih terkait dengan surat lamaran ya. Surat lamaran ini hanya 4 poin Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang default dari sana, dari Kemenak itu kan ada 5 poin. Tapi yang poin kelima itu nanti khusus untuk khusus untuk P3K. Jadi yang itu dihapus ketika Bapak Ibu memang berangkatnya dari fresh graduate ya, tidak dari P3K, silakan dihapus saja. Berarti ini tidak usah tambah-tambah poin akreditasi yang dipersyaratkan di akun SSCSN itu tidak usah ya. Jadi surat lamaran hanya 4 poin untuk non P3K tanpa ditambah akreditasi. Oke. Poin berikutnya yang ke-8. Nah, ini Bapak Ibu juga penting sekali ya, banyak kejadian yang TMS administrasi karena memakai materi bekas. Ini juga Bapak Ibu silakan. Ini sudah dikasih ya, kita kebebasan untuk memakai materi yang elektronik ataupun materi yang fisik biasa. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Poin berikutnya, surat pernyataan pada bagian suami atau istri atau wali atau orang tua dicoret bagi yang tidak digunakan. Misal yang tanda tangan ortu, maka yang lainnya dicoret kecuali ortu. Nah, jadi ini ada letaknya di surat pernyataan Bapak Ibu ya. Di surat pernyataan itu kan ada opsi siapa yang
di tengah itu ya, di bagian suami, istri, wali atau orang tua persetujuan itu ya. Ketika mungkin yang tanda tangan di bawah adalah istri, silakan yang lain dicoret, suami dicoret, wali dicoret, orang tua dicoret. Begitu juga dengan mungkin yang tanda tangan adalah suami, yang istri dicoret, wali dicoret, juga yang orang tua dicoret, semacam itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Poin yang ke-10, pendaftaran CPNS ini terkait dengan penggunaan ijazah ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lulus tapi baru mendapat surat keterangan lulus atau SKL dan belum mendapatkan ijazah, tidak bisa mengikuti untuk seleksi tahun ini ya. Jadi silakan mengikuti untuk tahun yang akan datang. Oke, berikutnya untuk foto, ini terkait foto. Foto silakan berpakaian formal. Untuk ukuran foto ini tidak berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Berapapun asal formal dan background merah ya, nanti bisa 3x4, 4x6 mungkin, yang penting masuk dalam aplikasi dan bentuknya tidak lonjong atau gepeng ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya poin yang ke-12. Nah, ini terkait dengan font. Kemarin juga di channel saya banyak yang tanya untuk fontnya. Jadi font ya clear ya, font untuk surat lamaran dan pernyataan maupun margin kanan kiri atas bawah tidak diatur. Jadi terserah Bapak Ibu, teman-teman semua mau pakai apa saja, yang penting jelas dan bisa dibaca. Jelas ya, saya kira ini terkait dengan font. Poin 13, untuk bukti akreditasi kampus dan jurusan boleh di screenshot dari ban PT atau boleh juga sertifikat di mana tahunnya. Ini yang penting harus sesuai dengan kelulusan dari teman-teman semua ya, bukan saat sekarang tapi tahun kelulusan yang dulu ketika teman-teman lulus. Poin yang ke-14, nah ini tentang scan dokumen. Jadi scan dokumen ini prinsipnya adalah dokumen yang diunggah dapat terbaca dengan baik, jangan sampai blur, terlalu kecil ukurannya. Nah, jadi dibebaskan mau menggunakan alat scanner yang ada di fotokopi itu boleh, itu malah bagus, ataupun menggunakan aplikasi pihak ketiga ya di Play Store di HP, mungkin seperti contohlah Cam Scanner, itu boleh. Yang penting jelas dokumennya. Poin 15, ini terkait dengan tanda tangan ya. Tidak boleh digital, sekali lagi Bapak Ibu ya. Tanda tangan harus asli, bukan tanda tangan digital, elektronik ataupun digital dan scan. Nanti akan terbaca Ibu. Ya jangan main-main dengan inilah ya. Nanti kalau TMS hanya karena ini kita akan menyesal ya kan. Dan terakhir adalah, oh sama Pak Ibu ya, maaf sama. Jadi 15 ya, maaf saya ralat, ada 15 kesimpulan yang telah kami simpulkan. Semoga ada manfaatnya. Silakan di-share ke teman-teman yang lain jika bermanfaat, dan kami doakan semoga Bapak Ibu lancar ya untuk mengikuti tahun ini dan hasil maksud apa yang dicita-citakan, amin. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami di Bimla Channel. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.